Ada berapa rukun sholat dan ada berapa sunnahnya sholat? Sebagaimana pertanyaan ini nih, mau nanya Pak Ustadz, silahkan. Rukun sholat ada berapa? Dan yang sunnah dan yang wajib ada berapa? Siapa yang sudah tahu jumlah rukun sholat ada berapa? Tentu berbeda. Ulama berbeda pendapat cara menghitung rukun sholat itu. Ada yang menghitung 13, ada yang menghitung 14, ada yang menghitung 17, ada yang menghitung 18, ada yang menghitung sampai 21 bahkan. Jadi rukun sholat itu cara menghitungnya itu beda-beda para ulama. Tapi walaupun cara menghitungnya beda, itu hanya beda pada penghitungan tumaninah. Karena tumaninah di dalam sholat itu adalah salah satu rukun. Dan ada yang menghitungnya tumaninah itu di satu kali saja, satu tumaninah. Tapi ada yang menghitung dengan cara rinci tumaninah itu di setiap rukun-rukunnya tersebut. Kita langsung saja coba praktekkan dalam satu rakaat mana yang wajib dan mana yang sunnah dalam melaksanakan sholat. Pertama, ketika kita menghadap ke kiblat, kita berdiri, itu adalah syarat daripada sholat. Syarat sholat adalah menghadap ke kiblat. Kemudian berdirinya kita itu adalah rukun daripada sholat yang wajib kita laksanakan. Tapi bagi orang yang mampu untuk berdiri, kalau tidak mampu untuk berdiri, silahkan duduk, silahkan berbaring, dan seterusnya. Kemudian kita mengucapkan usolli fardhol maghribi, misalkan sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi thalatsa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Maka mengucapkan kalimat usolli itu hukumnya sunnah. Ya, jadi walaupun enggak diucapkan enggak apa-apa. Kemudian kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, mengucapkan takbiratul ihramnya itu wajib. Mengucapkan kalimat Allahu Akbar yang pertama itu hukumnya wajib, itu rukun dalam sholat. Tapi bagi orang yang normal yang mulutnya bisa mengeluarkan suara, bagi orang yang tidak normal, bagi orang yang tidak bisa mengeluarkan suara dalam mulutnya, itu tidak mesti harus persis seperti Allahu Akbar. Jadi semampunya saja kalau orang yang memang tidak normal. Kemudian mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Walaupun tidak mengangkat tangan itu tidak apa-apa. Maka kita jangan kaget kalau misalkan ada orang yang angkat tangannya seperti ini, Allahu Akbar. Ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Ada yang macam-macam cara mengangkat tangannya, itu nggak apa-apa. Silakan saja lakukan seperti itu karena itu adalah sunnah. Tapi ajaran yang paling baik, ulama mengajarkan cara mengangkat tangan yang paling baik itu seperti ini, Allahu Akbar. Jadi tangan itu, telapak tangan yang menghadap ke depan, menghadap ke kiblat. Kemudian ujung jempolnya ini lurus dengan ujung telinga bagian bawah, dan ujung bagian jari-jari yang atas itu lurus dengan telinga bagian atas. Jadi begini ya, kira-kira begini. Nah, nggak terlalu begini, nggak juga begini, tapi agak direnggangkan seperti ini cara mengangkat tangannya. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan itu justru tangannya jangan dibuka. Bagian tangan ininya jangan dibuka seperti ini, tapi harus dirapatkan seperti ini. Ini sunnahnya ya. Jadi bagi perempuan, contohnya bagi perempuan seperti ini cara mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Nah, kemudian yang sunnah lagi ini bersidekap apa sih namanya ya? Bersidekap atau apa coba yang kayak gini nih. Yang kayak gini juga bersidekap ya saya sebutnya, sidakap kalau bahasa Sundanya. Ini juga sunnah. Kalau misalkan kita enggak seperti ini, langsung ke bawah saja misalkan, ya enggak apa-apa. Maka berbeda nanti, ada yang seperti ini, ada yang di tengah, ada yang di bawah, itu terserah tergantung kebiasaannya seperti apa ya. Cuman yang lebih bagus saya sarankan seperti ini ya. Jadi ada dua jari yang kita biarkan di sini, kemudian tangan-tangan ini menggenggam pergelangan tangan, dan nggak terlalu di tengah tapi agak ke samping kiri sedikit ya. Itu cara yang paling bagus menurut dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang wajibnya lagi diniat ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya itu kan wajib. Nah, ketika mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati itu niat, bermaksud dan bertujuan akan melaksanakan sholat maghrib. Contohnya kan tadi sholat maghrib, bermaksud dan bertujuan akan melaksanakan sholat maghrib itu, maka itu hukumnya wajib. Setelah itu kan kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira. Membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Sunnah itu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan pun sholatnya akan tetap sah. Kemudian membaca Al-Fatihah itu wajib. Kemudian membaca surat itu sunnah. Kemudian ruku, sebelum ruku kita mengucapkan takbir intikal Allahu Akbar ketika ruku, mengucapkan takbir intikalnya itu sunnah. Ketika posisi ruku kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi, membaca tasbih rukunya pun itu sunnah. Dan posisi rukunya itu wajib. Posisi rukunya yang paling wajib itu seperti apa? Yang penting telapak tangan itu sekiranya kalau misalkan ditempelkan ke lutut, maka itu nempel ke lutut. Pas telapak tangan itu nempel ke lutut, ukuran bungkuknya itu seperti itu ukuran wajibnya. Adapun membungkuk yang rata dengan misalkan pantat
komentar, maka itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita ceritakan satu persatu tentang sholat, mana yang wajib dan mana yang sunnah, tentu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Silahkan saja ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja, jangan sungkan, insya Allah saya akan balasnya dengan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.